Halo pemirsa, senang sekali saya Imam Asyari bisa menemani Anda kembali di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, mungkin Anda pernah mendengar istilah yang namanya baby blues. Biasanya baby blues ini dialami oleh para perempuan setelah fase melahirkan. Biasanya umumnya terjadi ya di rentang antara 2 minggu setelah melahirkan. Dan baby blues juga dirasakan bervariasi juga pemirsa. Antara 1 minggu ataupun 14 hari. Tergantung dari kondisi si ibu tersebut. Nah kemudian bagaimana ya kita bisa mengenali tentang baby blues ini dan apa kemudian bahayanya nanti ketika kita membiarkan baby blues. Apakah nanti kemudian kita akan masuk ke fase depresi postpartum? Nah, bagaimana kemudian mengenali dan mencegahnya? Kita akan membahas ya nanti ya dengan para pakar di segmen selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke segmen berikut, saya akan membacakan beberapa tips atau fun fact seputar olahraga untuk ibu hamil. Kita mulai dari fun fact yang pertama adalah jalan kaki. Nah, jalan kaki ini dipercaya baik untuk ibu hamil, kemudian saat mereka hendak berolahraga. Selain itu juga bisa memudahkan begitu ya untuk mereka saat nanti menjalani proses kelahiran. Tapi tetap harus berdasarkan dengan saran dokter gitu. Karena juga ada beberapa kasus ibu hamil juga yang tidak boleh melakukan kegiatan tersebut gitu. Karena masuk dalam kategori olahraga yang berat. Silakan nanti dikonsultasikan ke dokter masing-masing. Apakah sebetulnya jalan kaki ini baik untuk Anda atau tidak. Kemudian fun fact yang berikutnya adalah Pilates. Pilates juga baik nih untuk ibu hamil karena bisa merenggangkan otot dan juga tadi melatih pernapasan. Seperti apa kemudian manfaatnya nanti juga kita akan bahas banyak ya dengan pakar. Kemudian fun fact yang ketiga adalah yoga. Yoga juga bisa kita merenggangkan otot dan untuk ibu hamil pernapasan yang baik kemudian bisa menyalurkan oksigen yang baik juga kepada otak atau janin si bayi. Nah, bagaimana kemudian cara yoga yang baik? Nah, nanti kita juga akan banyak nih membahas dengan pakar yang akan saya hadirkan di segmen berikutnya. Kita masuk ke fun fact yang keempat adalah sepeda statis. Nah, di tengah pandemi kan sebetulnya ada pembatasan sosial begitu ya, dan juga ada pembatasan lainnya gitu. Aktivitas di luar ruang juga sangat dibatasi terutama untuk ibu hamil yang sangat berisiko. Maka kemudian sepeda statis lah bisa menjadi solusi untuk Anda nih para kaum wanita yang sedang hamil untuk kemudian bisa mengaplikasikan kegiatan sepeda statis di rumah sebagai pengganti tadi olahraga yang di luar rumah. Kita masuk ke fun fact yang kelima adalah berenang. Berenang juga sangat baik untuk ibu hamil. Kemudian karena di masa pandemi seperti sekarang mungkin bisa dipilih lokasi mana saja yang aman gitu. Karena ketika terlalu ramai kolam renang tersebut gitu, kemudian bisa berbahaya dan juga beresiko. Syukur-syukur mungkin memiliki fasilitas sendiri di rumah atau bisa memanfaatkan fasilitas kolam renang yang ada di rumah kerabat ataupun saudara. Nah, nanti kita akan bahas ya 5 fun fact tadi dengan pakar. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah membacakan beberapa fun fact seputar olahraga yang aman untuk ibu hamil. Nah, kita akan bahas satu-satu nih bersama pakar. Sebetulnya olahraga tersebut aman atau tidak dan kemudian apa sih batasan-batasan gerakan yang harus kemudian diperhatikan. Jangan kemudian semua gerakan akhirnya diterapkan padahal itu tidak boleh dan tergantung bagaimana kemudian usia kehamilan ya. Saya akan sapa langsung narasumber kita, ada Dr. Michael Triangto selaku spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Michael. Selamat pagi Mas Imam, selamat pagi para pemirsa. Baik, Dok, tadi kan saya sudah bacakan beberapa fun fact gitu ya Dok seputar olahraga yang baik untuk ibu hamil. Kita mulai dari yang pertama ya Dok ya. Yang pertama adalah apakah benar kemudian jalan kaki ini bagus untuk ibu hamil dan sebetulnya durasinya berapa lama Dok untuk kemudian aman diterapkan untuk setiap usia kehamilan? Baik. Jadi yang pertama adalah kita harus melihat dulu bahwa ibu hamil itu bukan manusia seperti sebelumnya, sebelum dia hamil. Jadi sudah banyak perubahan pada dirinya. Ya. Dengan berjalannya usia kehamilan, tentunya besar kandungan akan bertambah. Dan tidak hanya besar perutnya, namun juga menambah bobot tubuhnya.
menambah besar dari payudaranya, dan akan terjadi berbagai perubahan, yaitu terutama di bagian panggul, itu menjadi lebih lentur untuk persiapan proses kelahiran dari janinnya nanti. Nah, ini adalah fakta yang harus kita perhatikan. Dengan demikian, pada saat kita memberikan olahraga dalam hal ini jalan kaki, ya, nah kita bisa mengaplikasikan perubahan tadi, apakah akan mengganggu kesehatannya? Kita kembali ke pertanyaan Mas Imam. Jalan kaki, bila mana yang bersangkutan itu 100 kilo, tentu ini menjadi berat. Jalan kaki dianggap biasa, tapi 100 kilo, lebih daripada 100 kilo ibu itu sebelum dia hamil, itu akan membuat bobot tubuhnya akan lebih berat lagi untuk menekan tungkai maupun lututnya. Dengan demikian, ada ketentuan tertentu. Bila mana pada saat yang bersangkutan melakukan jalan kaki merasakan terlalu berat, nah itu kita minta dihindari. Tapi kalau tidak, ini adalah olahraga terbaik dan paling murah, paling mudah untuk dilakukan di mana saja dan kapan saja. Waktunya adalah 30 menit yang diminta oleh WHO. Ya, dan itu adalah ketentuan yang terbaru dari WHO. 30 menit untuk melakukan jalan. Yang harus dipilih adalah bagaimana dengan landasan pada saat di tempat berjalan. Tidak boleh menyebabkan dia itu mudah jatuh. Kita tahu juga ada gangguan keseimbangan pada ini. Jadi kesimpulan saya, jalan kaki itu adalah sesuatu yang sangat sehat untuk dianjurkan pada kebanyakan ibu hamil, kecuali bagi yang mempunyai masalah. Baik, tadi ya tracknya juga harus diperhatikan gitu ya dok ya. Kemudian ini yang 30 menit ini berlaku untuk semua usia kehamilan dok? Atau misalnya trimester akhir tidak disarankan untuk melakukan kegiatan tersebut? Kalau kita melihat seorang ibu hamil, tentunya dia bisa melakukan berjalan. Dengan demikian tidak masalah untuk segala macam usia. Namun kalau untuk usia kehamilan lebih muda, tentunya itu dapat dilakukan lebih lama. Sedangkan usia kehamilan trimester terakhir, mau tidak mau, tidak bisa terlalu lama, dan harus didampingi oleh seseorang, apakah itu suami, apakah itu saudara. Ya, dengan demikian faktor keamanan turut kita perhatikan. Baik, kita masuk ke fun fact berikutnya dok. Apakah benar kemudian olahraga pilates bisa dilakukan oleh ibu hamil? Dan sebetulnya pilates ini luas ya gerakannya juga dok gitu ya. Pembatasannya gimana tadi ya untuk gerakan-gerakan pilates tadi? Baik, untuk pilates itu secara garis besar, kalau kita tidak berolahraga tentu tidak sehat, termasuk untuk ibu hamil. Dan kalau kita berolahraga, itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Selama program itu benar dan cocok untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kesehatan pada saat itu. Nah, yang menjadi masalah adalah dengan bertambah besarnya usia kehamilan, tadi saya katakan rahim menjadi lebih besar. Rahim yang besar ini dengan posisi berbaring akan menekan pembuluh darah besar di daerah perut yang dapat mengganggu tumbuh kembang janinnya tadi. Bukan, janinnya tadi. Karena ini kan cuma sebentar kan ya, tidak sampai mengganggu tumbuh kembang. Tapi bila mana yang bersangkutan kurang sehat dan janinnya kurang sehat, tentunya tidak pada tempatnya kita melakukan olahraga apapun, termasuk olahraga yang berbaring, termasuk pilates ini, gitu ya. Kenapa? Karena untuk berbaring saja, tidur saja terlentang, itu merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan para ibu hamil, terutama yang hamilnya besar. Jadi tolong dibatasi gerakan-gerakan yang membuat tidak nyaman, terutama yang terlentang, itu harus dihindari. Baik. Masuk ke fun fact yang ketiga adalah yoga nih dok. Nah ini kan banyak kemudian kelas-kelas yoga untuk ibu hamil dengan gerakan-gerakan ringan dan juga tipe pernafasan yang kemudian untuk mempermudah secara kontraksi. Nah mungkin dokter bisa lebih menjelaskan gitu ya gerakan-gerakan apa saja dalam yoga yang kemudian bagus untuk diterapkan oleh ibu hamil, atau justru sebaliknya tidak begitu disarankan olahraga yoga seperti ini untuk ibu hamil yang trimester akhir dok. Selalu dalam suatu olahraga ada do dan don'ts-nya. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian. Jadi setuju saya dengan pernyataan Mas Imam tadi. Ada yang baik dalam hal ini, di mana pada saat yoga itu kita melatih
peregangan, melatih relaksasi, melatih pernapasan. Dan ini baik semua untuk para ibu hamil. Usia kehamilan berapapun, ya. Nah, yang harus dihindari adalah beberapa gerakan yoga ada juga yang terlentang. Ini harus dihindari seperti tadi Pilates. Bukan tidak boleh, tapi harus mendapatkan perhatian, betul, ya. Nah, yang lain adalah beberapa jenis gerakan yoga itu mempunyai tujuan untuk melatih keseimbangan agar ototnya menjadi lebih baik. Melatih keseimbangan. Sedangkan para ibu hamil itu mempunyai masalah, terutama yang usia kehamilannya tua, itu mempunyai masalah dengan keseimbangannya dia. Jadi harus dipilih gerakan-gerakan yang boleh dan gerakan-gerakan yang tidak boleh. Kembali lagi kepada yang bersangkutan. Bila mana yang bersangkutan merasakan ini terlalu sulit untuk saya lakukan. Katakanlah misalnya dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas, menempel di dinding, ya itu tidak nyaman, tidak berarti tidak boleh dilakukan. Kira-kira begitu, Mas. Baik, oke. Kita masuk ke fun fact berikutnya adalah bersepeda statis. Nah, saya juga baru tahu ternyata, Dok, sebetulnya disarankan untuk bersepeda. Ada beberapa mungkin yang khawatir bahwa karena kan kalau bersepeda lututnya juga kemudian akan terangkat dan mengenai bagian perut gitu dan khawatir berbahaya. Tapi sebetulnya benar nggak sih, Dok, baik gitu bersepeda statis ini untuk ibu hamil, dan tadi kemudian berapa durasi yang boleh dilakukan gitu oleh si ibu hamil di setiap semesternya? Baik. Kekhawatiran masyarakat tentang olahraga bersepeda bagi ibu hamil, terutama yang trimester 3 atau kehamilan yang tua, ya, bahwa kedua paha itu akan saling berbenturan dengan perut, tentunya itu tidak beralasan. Mengapa? Karena posisi bersepeda itu kita harus adjust antara lutut, ya, panjang tungkai, dan juga posisi tegak dari setiap orang yang mengendarainya. Dengan demikian tidak mungkin sampai tinggi sekali, kecuali mungkin menggunakan sepeda anaknya. Ya. Itu satu. Ya. Sepeda sendiri itu adalah jenis gerakan olahraga yang bersifat aerobik. Aerobik apa tuh? Aerobik adalah jenis olahraga yang berintensitas ringan, gerakannya berulang-ulang, dan waktu melakukannya panjang. Jadi apakah itu sepeda statis ataupun sepeda yang biasa bisa berkeliling-keliling seperti yang dilakukan pada saat ini yang sedang tren gitu ya, itu sebenarnya baik untuk ibu hamil. Sebenarnya baik, namun dengan keberadaan gangguan keseimbangan, tentunya kita menghindari untuk terjadinya jatuh. Kita menghindari tiba-tiba sang ibu hamil menghadapi suatu medan yang harus dilewati, misalnya tanjakan, berbatu-batu yang berpotensi untuk menyebabkan dia jatuh. Karena itu, pilihan sepeda statis adalah pilihan yang teraman. Mengapa? Karena dengan bobotnya, kalau tadi kita bicara jalan kaki, dengan bobot yang besar, pada orang yang 100 kilo, 120 kilo ibu hamil tadi, maka dia akan menekan kedua lututnya. Nah, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan yang lain. Nah, begitu kita menggunakan sepeda statis, maka berat badan si ibu itu akan ditanggung oleh saddle, sehingga bobot yang dikenakan pada lutut itu menjadi minimal dan akan lebih baik dengan sepeda statis seperti yang ditunjukkan pada gambar, tapi sepeda statis yang mempunyai sandaran dan sadelnya besar yang kita sebut sebagai sepeda statis tipe recumbent. Nah, itu akan jauh lebih baik karena tekanannya tidak hanya ke bawah, tapi tekanannya juga ke belakang kepada sandaran sehingga bokong dari si ibu itu tidak mudah sakit ataupun tegang. Baik. Kira-kira begitu. Kemudian kan ada juga pertanyaan berapa sebetulnya tinggi untuk sadelnya sendiri gitu ya? Karena ada beberapa sih ya, cara mengukur gampangnya adalah seukuran pinggang kemudian kita set up seperti itu gitu. Atau misalnya harus berkorelasi dengan tinggi badan, Dok gitu. Jadi sebenarnya kalau pengukuran jarak antara sadel dengan pedal itu adalah pada saat kita melakukan kayuhan yang terjauh,
jadi ke bawah gitu ya, itu tidak boleh sampai menggantung. Jadi kalau zamannya saya dulu pada waktu kecil, kita suka menggunakan sepeda orang tua, sehingga pasti akan menggantung. Jadi akan posisi duduknya itu kiri kanan gitu. Nah itu tidak boleh. Jadi harus tidak boleh sampai lurus lututnya itu pada saat posisi terbawah tadi, tapi agak sedikit melipat. Oke. Baliknya juga tidak boleh terlalu pendek sehingga terlalu tinggi yang tadi Mas Imam katakan bisa menyentuh perut. Oke, baik, menarik. Wah, ini informatif sekali ya untuk masyarakat kita. Dokter Mekaeli, terima kasih sudah berbagi informasi kesehatan nih untuk pemirsa Bincang Sehati. Semoga juga kemudian yang tadi sebelumnya ragu menggunakan sepeda statis gitu ya untuk berolahraga. Apalagi di saat pandemi ya dok, sebetulnya pembatasannya banyak sekali dan kekhawatiran untuk keluar juga sebetulnya besar sekali. Nah, sepeda statis nih bisa jadi solusi untuk para ibu hamil. Terima kasih dokter. Terima kasih Mas, terima kasih pemirsa. Nah, untuk Anda pemirsa, di segmen selanjutnya kita nanti akan membahas kemudian bagaimana blue syndrome untuk baby blues syndrome untuk ibu hamil pasca melahirkan gitu. Nah, kita akan membahas nanti dengan dokter spesialis ya pemirsa. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita membahas tentang kemudian bagaimana baby blues syndrome kita bisa mengenal lebih dini dan mencegahnya kemudian untuk masuk ke fase-fase yang sebetulnya lebih mengkhawatirkan. Nah, untuk banyak membahas tema ini saya akan hadirkan narasumber. Sudah bersama saya Dr. Andri selaku spesialis dari kesehatan jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra. Selamat pagi Dr. Andri. Selamat pagi Mas Imam. Salam sehat dok. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga dok. Oke dok. Kita akan bicara seputar baby blues gitu ya dok ya, karena kita kan istilah ini sebetulnya sudah familiar gitu di masyarakat, terutama untuk ibu yang sedang hamil sekarang dan juga pasca melahirkan. Nah, di saat pandemi seperti ini kan kekhawatirannya lebih banyak dok gitu. Nah, nanti sebelum kita masuk kemudian bagaimana mencegahnya, boleh dijelaskan sebentar atau sedikit dok tentang sebetulnya baby blues syndrome ini apa sih dan kemudian apa sih bahayanya dok? Iya, kalau misalnya melihat berbagai macam studi dan literatur untuk baby blues sendiri, memang kalau kita lihat cukup banyak terjadi setelah pasca melahirkan ya. Ada beberapa penelitian yang mengatakan 70-80% ibu hamil yang kemudian melahirkan itu bisa mengalami gejala-gejala baby blues. Tetapi baby blues ini hanya bertahan sekitaran paling lama 2 minggu gitu. Jadi suasana perasaan yang tidak nyaman yang berkaitan dengan mood atau suasana perasaan yang menurun, lelah yang berlebihan, menangis tanpa sebab, terkadang tidak mau melakukan aktivitas sehari-hari, itu seringkali memang dikaitkan dengan habis melahirkan ya atau pasca melahirkan. Namun biasanya tidak bertahan lama, hanya sekitaran 2 minggu. Nah, beberapa di antaranya, sekitaran 10-20%-nya itu berlanjut menjadi depresi pasca melahirkan. Nah, ini tentunya yang kondisinya lebih berat dan ini yang menjadikan perhatian ya, karena seringkali tidak ditangani dengan baik. Baru datang ke dokter jiwa itu pada saat kondisinya sudah cukup parah. Oke, baik. Nah, kemudian dok, penanganan seperti apa yang dan harus dilakukan begitu ya saat mengalami baby blues sehingga tidak masuk ke fase berikutnya, yaitu depresiasi postpartum? Iya, sebenarnya kalau untuk baby blues sendiri yang paling penting adalah bagaimana si ibu ini ataupun si ibu dan bayi dalam hal ini didukung ya. Dan saya melihat kalau di Indonesia sebenarnya dengan sistem kita yang sosialnya itu cukup guyup gitu ya, di mana kita merawat anak kita itu biasanya tidak sendirian ya, apalagi habis melahirkan. Ada bantuan misalnya dari mertua atau dari ibu kita sendiri, bahkan dulu ada suatu budaya pulang ke rumah ibu gitu ya untuk melahirkan. Itu sesuatu yang sebenarnya masih ada
Namun kalau untuk di daerah urban atau misalnya di perkotaan yang memang sendirian ya, dia semua menanggung, kemudian juga tidak ada bantuan dari si misalnya embok ataupun dari babysitter lah seperti itu untuk membantu kehidupan sehari-harinya. Apalagi suami itu bekerja, jadi tidak ada benar-benar support, ini bisa menimbulkan problem yang lebih dominan terjadi pada kondisi baby blues yang mengarah ke kondisi depresi pasca melahirkan. Karena di dalam banyak kasus, di dalam praktek saya sering melihat dukungan emosional dan dukungan bantuan dari keluarga terdekat itu yang paling utama, yang bisa memprediksikan apakah ini akan lebih baik outcome-nya, hasil keluarannya, atau lebih buruk gitu dalam konteks penanganan kasus-kasus seperti ini. Baik, jadi pendampingan sosial tadi sebetulnya lingkungan begitu ya, lingkungan sosial membentuk itu semua ya. Ini sebagai pencegahan atau pengobatan juga bisa dilakukan dengan kemudian memberikan dampingan secara intens untuk para ibu pasca melahirkan yang saat ini mengalami baby blues. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mengenalinya dulu ya. Maka itu kadang-kadang kita tahu bahwa beberapa pasien gangguan kejiwaan yang sebelum hamil itu sudah mengalami depresi atau gangguan kecemasan, mereka ini akan lebih rentan. Jadi misalnya ada beberapa kasus yang kita temukan bahwa orang ini sebenarnya sudah mengalami gangguan depresi sebelum hamil. Kemudian di saat hamil di bulan-bulan pertama mungkin dia aman, tidak ada masalah. Tapi kemudian dia di masuk trimester 2 ke 3 itu terjadi gejala-gejala depresi. Maka daripada itu sebenarnya diharapkan bukan hanya antenatal care ataupun cara untuk merawat kehamilan terkait dengan fisik bayinya juga, tetapi bagaimana kita belajar untuk mengenali suasana perasaan kita sendiri. Dan mungkin diharapkan pada beberapa dokter yang berkaitan langsung, misalnya dengan dokter kandungan, itu bisa mengenali nih kalau si ibu bukan cuma ditanya bagaimana kondisi saat makannya sekarang ataupun apakah masih muntah atau tidak, tetapi bagaimana suasana perasaan hatinya. Apakah terjadi suatu gejala-gejala perubahan. Karena pengenalan ini biasanya dikaitkan dengan saat sebelum melahirkan. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kemudian jangan hanya memeriksa kesehatan janin saja, tapi juga bagaimana kesehatan mental sang ibu ya. Sebetulnya itu penting juga dok ya, untuk kita bisa analisis atau diagnos observasi di awal gitu. Dok, kemudian untuk kita ini sebagai suami ataupun misalnya orang tua di lingkungan keluarga, bagaimana kita bisa mengetahui gitu ya, mengobservasi bahwa si ibu hamil tersebut mengalami suasana hati yang tidak baik atau bahkan cenderung nanti bisa masuk ke fase baby blues setelah melahirkan. Ya, ada dua faktor yang bisa kita menjadi salah satu penanda ya ketika orang mengalami gangguan suasana perasaan, yaitu dia sedih ya, biasanya jadinya murung ya, tidak mau berbicara atau lebih senang menyendiri, dan yang kedua adalah marah. Ya, atau emosionalnya jadi nggak stabil, jadi sensian lah orang awam bilangnya gitu ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan saat kehamilan terjadi. Mungkin orang akan berbicara seperti ini, misalnya, lah itu kan biasa ya dok ya, namanya bawaan orok, orang bilang dulu ya, bawaan bayinya, mungkin dia mengalami gangguan emosional. Tapi konteksnya kalau sampai mengganggu, sampai nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau melakukan aktivitas ya, walaupun kan kita tahu bahwa banyak banget ya ibu hamil itu melakukan aktivitas bahkan sampai H-7 sebelum dia melahirkan gitu ya, misalnya kalau dia dilakukan bedah sesar gitu ya, jadi nggak istirahat gitu sampai akhir dia punya kehamilan itu dia tetap bekerja. Nah ini sudah mulai kehilangan fungsi, hati-hati. Kita sebagai keluarga dekat sebenarnya paling penting. Karena bagaimanapun saya dulu senang sekali ada program suami siaga itu. Memang sangat penting ya, karena menyiapkan ibu dan anak itu perlu dukungan dari semua pihak. Tapi yang paling dekat adalah suami. Jadi kalau kesan suami itu tidak ada saat kehamilan, jauh, kemudian dia tidak ada berada bersama dengan si ibu ini, maka dia akan merasakan seperti kayak nggak ada dukungan gitu. Ini yang makanya kenapa diperhatikan buat orang-orang yang punya pasangan itu berjauhan ya,
mungkin dia tugas seperti antar darat, ya teman-teman yang bekerja sebagai polisi yang harus berpisah dengan suami atau pelayaran, ini juga harus diperhatikan sih sebenarnya. Baik, itu sebetulnya fungsi kita sebagai suami tadi siaga gitu ya, bukan cuma siaga sekarang Dok, ada tambahan lagi. harus bantu ngomong nanti ya kalau udah lahir sama ngurus babynya gitu. Ya. Oke baik, Dok, seru sekali perbincangan kita. Nanti juga ada pemirsa yang ingin menanyakan langsung dengan Dokter Andri, tapi kita harus jeda dulu ya Dokter ya. Untuk Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui direct message di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Andri seputar baby blues. Nah, Dok, ini kan di masa pandemi sebetulnya kegiatan sosial kita dibatasi begitu ya. Suami pun misalnya harus bekerja dan sehingga istri misal di rumah sendiri, tidak ada kemudian yang menemani dan mengurus anak sendiri juga gitu. Bagaimana kemudian upaya-upaya yang bisa kita lakukan nih Dok di tengah pandemi dengan pembatasan sosial ini agar tadi kemudian kesehatan mental ibunya juga terjaga sehingga tidak terjadi baby blues ataupun depresiasi yang lain begitu yang mungkin nanti akan dialami oleh sang ibu saat mengurus anaknya. Memang kalau dibilang saat ini di masa pandemi ada beberapa hal yang mungkin sulit dilakukan ya. Misalnya untuk bersosialisasi terutama ya, bertemu dengan orang lain ya secara bebas tidak lagi dilakukan. Tetapi memang sebaiknya keutuhan dalam konteks keluarga ini yang malah dipererat di dalam keadaan ini. Jadi artinya ketika si suami berada di rumah, kerja di rumah, misalnya WFH, ada istri yang sedang hamil, mungkin si suami juga jadi punya kesempatan buat ngebantu istrinya, menanyakan lebih dekat, memperhatikan suasana perasaannya lebih dekat lagi. Karena seringkali ini kejadiannya tidak demikian ya, banyak dari kita itu yang kurang peduli gitu ya, seolah-olah tuh masalah kehamilan adalah masalah si ibu gitu, bukan masalah si suami. Padahal kan bikinnya sama, barengan kayak gitu kan. Jadi ini yang paling harus diperhatikan. Apalagi ada beberapa suami yang mungkin kalau di rumah dia sibuk sendiri di kamar kayak gitu ya, dia WFH saya gitu, karena memang seringkali ini WFH ini juga membuat malah kerjanya jadi bertambah begitu. Nah ini yang mungkin juga perlu didengarkan oleh teman-teman yang lain. Karena sebenarnya saat hamil itu kita sedang menyiapkan satu generasi baru kan yang diharapkan ketika hamil itulah semua kondisi itu diperbaiki. Kalau sudah hamil itu sistem saraf otak manusia itu udah jadi, tinggal dilatih gitu ya, udah nggak bisa dibikin ulang gitu. Itu yang orang tuh pada lupa seringkali, dikira dia udahlah nanti habis selesai melahirkan dikasih gizi, dikasih apa gitu. Itu penting, tapi stimulasi pembuatan itu adalah di 3 bulan pertama kehamilan itu yang luar biasa penting. Disitulah kita berharap jangan sampai terjadi masalah-masalah secara fisik maupun juga secara mental. Jadi emosional sang ibu juga harus sangat dijaga, jangan sampai kemudian kita WFH di rumah malah sok sibuk gitu akhirnya nanti kemudian istri jadi kemudian lebih kesel gitu ya Dok. Tapi sebetulnya entry pointnya kan terkadang sebagai suami suka bingung gitu, apa kemudian yang harus dimulai, pertanyaan perhatian seperti apa yang kemudian harus diberikan. Ada nggak sih sebetulnya patokan-patokan untuk entry point tadi untuk kemudian kita bisa lebih dekat dan memberikan stimulus lebih baik secara emosional gitu ya untuk sang ibu? Betul sekali. Jadi yang paling penting tuh salah satunya makanya banyak topik-topik terkait dengan baby blues, dengan depresi pasca melahirkan, topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan jiwa perempuan ini juga perlu ditingkatkan. Dan saya senang sekali ya Bincang Sehati pada kali ini juga membahas tentang ini gitu ya. Karena seringkali kita nggak tahu juga, kalau kita nggak punya informasi, ya kita juga nggak akan mengenali kan. Kita bagaimana bisa mengenali depresi kalau kita sendiri nggak tahu depresi itu seperti apa, kayak gitu. Baik, oke. Nah Dok, kita langsung masuk nih, ada satu pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati dari Instagram @bincang-sehati.tv. Saya akan bantu bacakan ya Dok ya, dari @santi_bunga. Dok, saya ibu muda usia 22 tahun.
dengan 2 anak perempuan. Yang pertama usianya 2 tahun dan kemudian anak yang kedua saat ini usianya umurnya 5 bulan gitu. Nah, untuk anak pertama ini sangat aktif jadi bikin saya stres gitu. Sehingga saya emosi sampai harus mencubit gitu ya si kakak. Apakah kemudian ini termasuk baby blues, Dok, dan kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, dengan 2 anak, satu anak usianya 2 tahun, terus kemudian satu 5 bulan gitu. Karena anak yang pertama terlalu aktif gitu ya, Dok ya, sehingga harus memberikan pelajaran mungkin dengan cara mencubit yang sebetulnya juga tidak begitu disarankan gitu. Nah, bagaimana, apakah ini masuk baby blues, Dok, dan bagaimana cara menanganinya? Iya, kalau misalnya yang berkaitan dengan gejala-gejala yang distimulasi oleh orang lain, atau dalam hal ini mungkin yang kita bilang tuh dari sisi anak sendiri gitu ya, itu sih sebenarnya kita tidak anggap sebagai baby blues gitu. Yeah. Karena memang kan ada situasi tertentu di keluarganya yang membuat dia jadi demikian. Maka daripada itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk sebenarnya mengubah ya pola perilaku anak-anak ini kalau misalnya memungkinkan. Karena memang seringkali kita tuh sulit, mungkin si ibu ini udah sibuk dengan si bayi yang 5 bulan, sedangkan yang 2 tahun kan jadi nggak keurus kadang-kadang. Nah, si anak ini meminta perhatian, biasanya begitu kan, dia merasa kok ibunya sibuk dengan yang 5 bulan aja. Jadi akhirnya dia tuh kadang-kadang melakukan aktivitas yang membuat si ibunya itu perhatian dengan dia gitu, walaupun dengan cara istilahnya jadi nakal seperti itu. Nah, ini yang mungkin sebagian ibu juga perlu memahami. Makanya kenapa dulu juga ada program terkait dengan penjarangan kehamilan ya. Jadi kalau bisa anak yang sudah usianya udah 3 tahunan, mungkin udah cukup mengerti, kemudian baru pelan-pelan pada saat kehamilan juga si ibu itu memberitahu kepada anak ini gitu. Kalau udah 3 tahun kan sudah cukup lebih bisa dengar. Kalau 2 tahun sih memang sulit ya, masih sangat sifatnya itu memang belum bisa ya, masih egois lah istilahnya kalau dalam tanda kutipnya, yaitu dia masih akan membutuhkan perhatian dari orang-orang terdekat. Nah, disinilah peran ayah kalau misalnya memang bisa itu membantu ya, membantu mengisi kekosongan itu gitu. Kadang-kadang si anak ini tidak ada perhatian lagi dari ibunya karena si ibu sibuk dengan yang 5 bulan ini, dan kita tidak bisa pungkiri itu bisa terjadi. Nah, ayah bisa membantu mengisi. Bukan berarti si ibunya juga jadi nggak peduli terus-terusan, tapi setidaknya bisa mengisi sama-sama seperti itu. Baik, tadi yang terutama adalah proses jeda kehamilannya ini yang harus diprogram gitu. Jangan sampai kemudian usia masih muda ya, Dok ya gitu. Terus kemudian juga jaraknya terlalu pendek, ya emosional juga susah untuk diatur gitu. Oke, baik. Dok, bagaimana kemudian untuk ibu-ibu yang kehamilannya kedua atau proses kelahiran kedua, apakah kemudian masih berpotensi untuk mengalami permasalahan emosional atau depresi seperti baby blues ataupun depresi postpartum? Ya, dalam banyak kasus di praktek yang pernah saya tangani, malah kita menjadi lebih berhati-hati kalau si ibu itu pernah mengalami baby blues atau depresi pasca melahirkan di kehamilan sebelumnya. Ya, bahkan seorang dokter kandungan itu pernah meminta pendapat saya secara langsung lewat surat lewat surat rujukan, meminta evaluasi apakah kemungkinannya orang ini akan mengalami gejala kembali. Karena banyak sekali yang sebenarnya dikhawatirkan itu kalau sampai membahayakan si bayinya. Ada beberapa kondisi gangguan depresi pada pasca melahirkan itu di mana ada pikiran-pikiran negatif, si ibu ini mau membunuh bayinya gitu ya, dan setelah itu dia bunuh diri gitu. Jadi istilahnya menjadi sangat kelihatannya mengerikan gitu ya. Tapi itu memang terjadi karena dia merasa dia nggak bisa ngurus bayinya, kemudian nanti kalau dia meninggal dia nggak mau si bayi ini terlantar, jadi mendingan mati bareng lah seolah-olah seperti itu. Nah, buat kita yang nggak pernah berhubungan dengan pasien masalah kejiwaan, mungkin tuh jadi shock sekali. Ada orang kok yang bisa begitu kok, orang tua nggak sayang sama anaknya. Loh, karena dia sayang sekali lah dia melakukan itu. Jadi harus kita lihat loh, itu konteksnya berbeda saat itu. Justru yang punya histori juga harus lebih diperhatikan justru ya, Dok ya.
Nah, saya Betul. baru tahu sebetulnya fakta ini. Oke. Bagaimana dengan keturunan? Apakah seperti misalnya dari sang ibu kemudian yang cerita tentang bagaimana dulu dia merawat si anak tersebut tidak begitu bagus. Apakah kemudian faktor keturunan ini juga bisa bisa mempengaruhi nanti si anaknya ketika melahirkan juga mengalami hal yang sama? Sampai saat ini sih kita belum mendapatkan kejelasan Iya. ya terkait dengan faktor genetik Hmm, yang berkaitan dengan depresi atau dengan gangguan kecemasan iya, yang iya. lainnya yang berkaitan dengan ibu hamil. Hmm, Yang kita bisa lebih faktor yang membuat lebih dominan adalah keadaan sebelumnya. iya. Jadi misalnya yang tadi saya bilang bahwa si ibu ini pernah mengalami depresi pada saat muda, ya pada saat masih gadis, kemudian dia pernah mengalami gangguan kecemasan juga pada saat gadis, atau dia yang kita sebut sekarang namanya premenstrual dysphoric Hmm, disorder atau gangguan mood yang dysphoric atau tidak menyenangkan hmm, menjelang menstruasi. hmm, Jadi ada beberapa perempuan yang kalau momen menstruasi itu seringkali jadi marah-marah, cranky, moodnya menurun, bahkan hmm. lebih mudah menangis, dan itu terjadi sering ya setiap periode menstruasinya. Nah, orang-orang seperti ini ya biasanya kita harus perhatian pada Iya. saat dia lagi nanti hamil, Oke. karena dia bisa mengalami depresi saat kehamilan dan Iya. depresi pasca Hmm, melahirkan setelah melahirkan hmm, anaknya. hmm. Jadi beberapa faktor itu yang perlu diperhatikan Iya. oleh ibu-ibu muda Hmm, atau calon-calon ibu yang hmm. saat ini sedang menonton. Oke, baik. Dokter, kan kalau kita lihat gitu ya, sekarang semua sudah terschedule dengan baik untuk pemeriksaan kandungan gitu. Dari mulai per 3 bulan sekali, masuk semester berikutnya 1 bulan sekali, sampai dengan yang terakhir kemudian per setiap minggu begitu. Nah, ini kan fokusnya kebanyakan hanya bagaimana kondisi si bayi dari fisik kesehatan. Ah, Sebetulnya disarankan tidak untuk kemudian ada waktu tertentu untuk kemudian melakukan konsultasi dengan Ya, pakar-pakar kesehatan kejiwaan gitu atau misalnya oleh ya. psikolog gitu. Ya, sebenarnya kita melihat konteksnya itu kan tidak seolah-olah hanya di perkotaan ya, Iya, tetapi kita harus lihat juga teman-teman yang berada di daerah terpencil, di pedesaan gitu ya. Bukan berarti kan masalah kejiwaan itu cuma ada di iya, perkotaan ya, mhm, atau di komunitas urban. mhm, Tetapi bisa juga pada komunitas, semua komunitas dalam hal ini. Jadi tidak usah sulit sebenarnya mhm, para penggerak kader atau misalnya ibu-ibu yang mhm, bertugas mhm, di pelayanan mhm, kesehatan antenatal, mhm, para dokter atau para perawat bidan semuanya yang menonton acara ini cukup menanyakan pertanyaan sederhana. Ada mhm, 2 pertanyaan yang biasanya oke, ditanya. Apakah dalam 2 minggu terakhir ini mhm, Anda mhm, mengalami perasaan sedih yang oke, terus-menerus? Kedua, apakah dalam 2 minggu terakhir ini Anda merasakan perasaan putus asa, hilang mmm, harapan, tidak mmm, ada motivasi, mmm, terus-menerus? Nah, kalau jawabannya salah satunya iya, maka kita bisa menyimpulkan sedikit dalam klinis mmm, bahwa orang ini memiliki gejala-gejala depresi. Jadi sebenarnya tidak sulit ya. Jadi mmm, kan itu nggak mmm, makan waktu 1 menit bahkan betul, ya. betul, Cukup ditanya cuman dalam 2 minggu terakhir ini apakah saudara mengalami rasa sedih yang berlebihan? mmm, Yang kedua, apakah dalam 2 minggu terakhir ini Anda merasa hilang harapan, putus asa? Jadi dan itu berturut-turut ya, biasanya tuh terus menerus, mmm, tidak cuma 1 kali 2 kali kayak mmm, gitu, tetapi terus menerus. Itu mmm, pertanyaan yang mudah sekali mmm, di saat lagi antenatal sambil nimbang gitu ya, iya, sambil nanti bisa dilakukan, itu mmm. kan nggak terlalu susah. Oke, di posyandu-posyandu begitu ya, sebetulnya metode Betul, itu bisa diterapkan. Jawabannya juga tidak ribet ya, cuma iya atau tidak gitu ya. ya. Dan itu bisa dimudahkan dan kemudian ketika pertanyaan ternyata iya, harus segera melakukan konsultasi. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa tidak semua orang tuh punya akses ke Ya, pelayanan kesehatan jiwa, ya. Jadi ada rasa termasuk di dalamnya adalah stigma ya. mmm, Kadang-kadang kan orang takut ya ke dokter jiwa, takut mmm, disangka gila lah, mmm, takut disangka nanti gimana gitu ya. mmm, Jadi sebenarnya peran dari kader juga penting. Orang kalau bicara dengan sesama perempuan dan dia bisa memahami itu ya, juga penting untuk diperhatikan. Saya tahu bahwa di dalam Kementerian Kesehatan kita tuh punya buku panduan untuk ya, mengenali gejala-gejala ini. Jadi kader-kader posyandu itu sebenarnya saya dulu sempat
ikut dalam Iya. pembuatan buku tersebut karena waktu itu menjadi konsultan lepas di Kementerian Kesehatan, khususnya di Direktorat Kesehatan Jiwa, dan itu sudah kita buat Iya. bukunya, di mana kita bisa istilahnya memberikan Treatment. pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Jadi sebetulnya bisa dengan mudah gitu memberikan treatment sederhana gitu ya Ya, kepada. konseling seperti kayak pendampingan Hmm. sederhana itu bisa dilakukan. Baik. Menarik sekali Dokter Andri. Kita harus jeda dulu di segmen berikutnya. Nanti ada tips dan trik juga yang nanti kita akan bahas sama-sama nih dokter nih. Dan untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Saya harus jeda dulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi Dokter Andri sudah menjelaskan bagaimana kemudian para petugas nih di Posyandu bisa menanyakan beberapa pertanyaan begitu ya kepada ibu yang pasca melahirkan saat menggendong anak, saat nimbang gitu, untuk ditanyakan beberapa pertanyaan supaya kita tahu nih bagaimana kondisi mental atau kesehatan jiwa sang ibu. Dan ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, bisa kemudian diberikan treatment-treatment sederhana sesuai dengan panduan yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di segmen sekarang kita akan bacakan tips seputar bagaimana mencegah baby blues ya dok ya. Ya. Oke, saya mulai dari yang pertama dok, bicarakan kekhawatiran. Nah, seberapa penting kemudian sang ibu memulai begitu ya untuk membicarakan kekhawatiran yang sedang dia alami, baik misalnya merasa tidak ideal saat merawat anak-anak gitu, terus juga merasa kemudian kualitas ASI-nya tidak bagus gitu. Seberapa penting kemudian kekhawatiran ini diceritakan kepada keluarga terdekat ataupun kerabat terdekat? Ya, memang semuanya itu diawali dari cerita. Jadi ketika seorang mulai merasakan adanya ketidakberesan di dalam dirinya, terutama pikiran dan perasaannya, maka bicaralah dengan orang lain. Karena seringkali yang terjadi belum tentu yang dia sama pikirkan. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa merasakan bahwa, saya kayaknya begini nih, saya kayaknya kurang mampu, kurang siap, kurang berguna, ya segala macam lah yang negatif-negatif, karena kondisinya lagi depresi. Kalau orang depresi itu pikirannya semuanya jadi negatif, walaupun dia sebenarnya positif. Gitu. Jadi kita perlu sekali mengatakan bahwa kita perlu bercerita dengan orang lain yang lebih netral atau meminta pendapat dari orang lain terkait dengan kondisi pikiran dan perasaan kita. Oke, apakah hal tersebut disarankan kita bercerita melalui akun sosial media yang sekarang sepertinya kan banyak ya diterapkan? Jangan. Kalau saya sih lebih baik nggak usah cerita di media sosial ya. Tapi di media sosial itu sekarang kan banyak juga layanan psikologi online. Yeah. Nah itu bisa dimanfaatkan tuh. Kalau misalnya memang mau, misalnya kan nggak bisa keluar karena pandemi. Yeah. Nah itu banyak tuh teman-teman psikolog tuh banyak tuh. Berkaitan dengan psikologi online itu boleh dicoba kayak gitu untuk bercerita kalau misalnya ke teman sendiri atau ke keluarga sendiri seperti suami itu tidak bisa. Oke, baik. Kita masuk ke tips berikutnya nih dok, ikut tidur saat bayi tidur. Nah, seberapa penting kemudian kita ikut istirahat, tidur bersama baby saat dia tidur? Tidur merupakan salah satu hal yang paling penting dalam bagaimana kita menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Nah, namun kita tahu bahwa ketika anak baru dilahirkan, ibu itu baru melahirkan bayi, maka si bayi ini kadang-kadang jam tidurnya masih ngaco ya sebulan pertama atau bahkan setahun pertama. Jadi kadang-kadang saya ingat banget waktu anak saya itu kembar ya lahir, dua-duanya itu kayak gantian gitu ya. Saya dan istri saya itu bergantian menjaga gitu ya. Jadi 2-3 jam sekali kami bangun untuk memberikan susu ya kepada si bayi ini gitu ya, karena kalau sendirian nggak mungkin cukup ya, walaupun ada asisten tetap aja kita berikut serta lah. Dan memang betul tidur itu sangat penting karena dia akan memulihkan tenaga dan juga meningkatkan konsentrasi. Oke, kalau baby kan dia harus
setiap 2 jam sekali, terus kemudian dia Ya, bangun, dia nyusu, terus kemudian juga begitu dan terpola gitu. Kita juga ya, harus mengikuti polanya atau justru ada batasan? Katakan misalnya siang ketika baby tidur kita tidak perlu, tapi ketika malam ketika baby ya. tidur baru kemudian kita ikut. Ada nggak sih pembagian interval waktu tertentunya, Dok? Kalau yang paling penting memang tidur malam ya Hmm, tentunya. hmm. Tetapi kalau tidur siang untuk wanita hamil masih diperbolehkan, bisa Ya, 1 sampai 2 jam kan, ya, sesuai dengan kebutuhan dia. Karena kalau misalnya untuk orang yang normal tidak hamil tuh saya tidak sarankan tidur ya. siang lebih dari 1 jam. Hmm, Tapi hmm, kalau untuk wanita pasca melahirkan tentunya tidak masalah. hmm, Dia hmm. bisa memberikan waktu ketika tidak melakukan pekerjaan yang lain itu dia bisa. Nah, cuma sayang ini kadang-kadang saking repotnya harus Ya, ngurus rumah tangga, harus ngurus anak, nggak ada yang ngebantu. Itulah yang menyebabkan si perempuan ini lebih rentan mengalami kelelahan fisik dan ya. akhirnya bisa mengalami kelelahan mental juga. Jadi memang kita perlu mendukung lah ya ibu-ibu ini supaya lebih baik tentunya. Baik. Yang terakhir, Dok, asupan yang bergizi. Nah, makanan apa aja yang kemudian bisa membangun hormon yang baik juga secara Ya. emosional dan juga kesehatan mental? Ya, kalau dikaitkan dengan makanan tentunya kita tahu bahwa dulu waktu habis melahirkan biasanya ibu-ibu orang tua zaman dulu tuh menyiapkan berbagai macam makanan ya Ya, yang tinggi protein, ayam sebenarnya ya seperti itu ya, ikan kayak gitu. hmm, Karena ini memang penting ya untuk membantu proses penyembuhan ya dalam misalnya kan pas melahirkan itu terjadi luka-luka lah. Nah, ini juga secara fisik perlu diperhatikan. Satu lagi yang paling penting, protein ini kan juga sumber dari bahan baku untuk iya, persarapan di otak kita gitu ya. Jadi membuat kita jauh lebih kuat. Eh, Protein triptofan itu membantu pembuatan serotonin yang memberikan rasa nyaman di baik, otak kita gitu. Dan ini salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Gitu. baik. Dokter Andri, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga informasi kesehatan di Bincang Sehati. Semoga informasi yang tadi diberikan bermanfaat untuk pemirsa Bincang Sehati. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Mas Imam. Thank you. Sehat-sehat selalu semuanya. Sama-sama, Dok. Sehat selalu. Salam untuk keluarga dan 2 anak kembarnya. Baik. Sekarang udah 3. Oh, udah 3. Oke, baik. Nah, pemirsa Bincang Sehati, untuk Anda yang memiliki kritik saran bisa menghubungi kami di @bincang_sehati.tv. Saya kata saya Muhammad Syahri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Bincang Sehati besok.